Saya Madam. Saya Bayu. Saya Buan. Saya Kamas. Dalam podcast Hah? Horor. Kade ula lala wora. Jadi apa kabar nih kalian semua? Udah lama banget ya kita nggak podcast ya. Dengan tema yang baru ya. Iya, ternyata. kita sekarang ada di set yang baru nih. Iya. Kira-kira- Nyaman ya, dingin. Iya. Iya, lumayan. berarti baru kali ini kan kita. Iya, Setelah iya. lama tidak bertemu, terus tiba-tiba ganti jadi set baru. Iya betul. Senang deh rasanya. Iya, senang. lebih proper mungkin ya. Betul. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Mas? Siapa nih yang punya cerita-cerita seru beberapa bulan atau minggu ke belakang Iya, gitu? Kita udah nggak ketemu lama nih. Kira-kira Iya. ada nggak ya cerita horor yang bisa? Pastinya ada dibawa? sih. Ada. Aduh nih. Ini Kira-kira cerita nih. seru. Belum. Cerita seru. Aku baru bilang cerita seru atau horor gitu kan. Dia bilangnya tadi cerita seru. Seru yang ada horornya maksudnya. Iya, Oh, itu jadi kamu boleh. suka sama hal horor-horor gitu ya? Suka banget. Oh my god, aku baru tahu ternyata ada orang yang suka itu sama horor ya. Iya. Sebenarnya ini ceritanya bukan liburan sih. Ini kayak kejadian sekitar, kalau aku SD berarti berapa tahun yang lalu ya? Duh, kamu 30 kan sekarang? Aku 30 kurangi 9 ya, tolong. Jadi berapa sih? Tidak 9. Enggak dong, Kak. Jadi ini tuh ceritanya sekitar 10 tahun lah, 11 tahun yang lalu gak sih? Iya, kelas 4 atau 5 SD 10 tahun kayak. yang lalu. Jadi di waktu itu kenapa sih aku bisa diam di daerah itu? Karena dulu tuh ada kerabat aku yang meninggal juga kan di situ, dan kemudian aku memang dekat dengan adik dari kerabat yang meninggal itu. Nah terus ya udahlah, karena kita dekat, aku nemenin dia kok, ya kayak kasihan lah gitu kan, apalagi baru ditinggal dengan posisi dia memang anak bungsu gitu kan, perempuan pula gitu. Iya. Ya udahlah, aku temenin dan segala macam. Nah kayaknya ada di hari ketiga atau keempat itu kan meninggalnya tuh waktu hari pertama puasa banget. Wah. Aku masih ingat itu di tanggal 27 Mei, Hmm. tapi tahunnya aku lupa, cuman intinya itu hari pertama banget kita puasa. Jadi sampai saudara aku yang dia tuh berjualan kolak dan lain-lain, si kolaknya tuh sampai gak jadi dijual, sampai dibungkusin lagi terus dikasih ke keluarga kerabat aku yang meninggal itu gitu, supaya kita bisa makan juga, karena kan ya tetap aja gitu dalam keadaan berduka memang orang-orang masih membutuhkan makanan dan lain-lain, cuma nggak ada tenaga aja gitu. Nah di hari ketiga atau keempat akhirnya aku memutuskan untuk ngabuburit. Ya teman-teman pasti pernah nggak sih ngabuburit gitu kan sama sanak saudara, meskipun dalam keadaan berduka kita kan tetap harus bisa menghibur gitu orang yang udah nggak ada gitu. Terus ya udahlah, akhirnya kita ngabuburit, dan posisinya itu teh aku mau ke tempat cukur yang saudara aku yang cowok juga. Jadi kita tuh kayak bareng-bareng gitu, ada saudara aku yang cewek, yang cowok, kita sekitar berempatan gitulah. Nah 2 anak cowok dan 2 anak cewek termasuk aku, kita naik sepeda nih, ngabuburitnya naik sepeda terus mengelilingi komplek dan lain-lainnya gitu kan. Tapi pada saat aku mengantarin dia ke tempat cukur, di tempat cukur itu persis banget depannya ada kayak klinik, yang dimana si kliniknya itu tuh isinya banyak, ada klinik kesehatan, ada klinik kecantikan, ada klinik buat hitanan juga. Jadi tinggi kan si daerah bangunan itu. Nah di sebelah bangunan itu tentunya kalau klinik punya apa coba? Punya ambulan gitu. Dan si ambulan itu tepat banget di pinggir gitu kan, posisinya ya sore, yang namanya juga ngabuburit kan. Yaudah aku anterin kan saudaraku yang cowok dua-duanya, nanti dijemput lagi ya katanya gitu kalau udah selesai. Iya oke. Adalah aku ngegoes lagi nih, lanjut lagi, tapi posisinya aku paling belakang, kan kita berdua tuh. Aku paling belakang, dia depan, terus dia duluan nih langsung tiba-tiba belok gitu kan, nggak kelihatan. Ya udah, karena aku emang tipenya yang suka bersepeda santai gitu kan, bukan yang buru-buru, bersepeda lah kita segala macam. Nah pas aku ngelihat ke depan yang si klinik itu, entah aku yang salah lihat atau memang kayaknya aku lagi pusing kah atau lapar atau gimana gitu kan, namanya ngabuburit udah masuk sore, kayak ngelihat spons cuci piring aja kayak tempe gitu kan, kayak makanan Kayak dulu gak sih? iya gitu. Terus ya udahlah, akhirnya aku tuh ngeliat itu ke ambulan yang tadi, tapi aku tuh ngeliat sesosok yang dimana rambutnya panjang banget, bener-bener panjang, yang kayak sep gitu. Kayak kamu tau gak sih kalau iklan sampo Iya. yang rambutnya wing panjang kayak gitu, tapi anehnya dia nggak ada muka. Ih, Kayak Aduh. kalau kulit keriput
tapi kita nggak punya mata, hidung dan mulut gitu. Kayak di sini cuma keriput-keriputnya doang. Badak ke belakang kali dia. Enggak ke depan tapi kayak gini, terus gini. Itu tuh di bangku supir, Waduh. yang gini-gini kan di bangku supir. Nah, sepersekian detik aku lihat ke bangku satu lagi. Aku pun nggak menyangka bahwa hal itu bakalan terjadi gitu kan. Iya. Ya ngabuburit saya kan pengen seneng-seneng gitu kan, pengen menghabiskan waktu sampai azan maghrib tiba gitu. Dah lah, aku akhirnya ngeliat tuh ke kursi yang pinggir. Ternyata di pinggir ada juga. Waduh. Dia Apa? pakai bajunya tuh kayak, aku nggak tahu, kayaknya semacam kayak pakai baju nahkoda atau enggak yang kayak di apa sih, yang di kereta-kereta gitu loh, yang suka ngendarain kereta yang seragam lah ya gitu. Iya, jadi seragam-seragam memang kedinasan gitu, dan memakai si topi yang memang kedinasan juga. Masinis. Ya kayak gitu. Gitu Pokoknya aku masih ingat ini tuh putih, terus topinya hitam kayak topi-topi polisi gitu. Terus bajunya putih-putih yang kedinasan gitu. Terus ini tuh ada kayak hitam, entah mentengnya atau apa aku nggak tahu. Sesudah kan. Nah, aku ngeliat ke sana dan dia pun kayak gitu, sama nggak ada mukanya, tapi keriput kayak gini. Jadi kayak kalian kebayang gak sih posisi muka kita tuh kayak pakai lem kan nempel nih, jadi kayak keriput. Nah tapi ini blas gak ada mukanya, jadi cuman kulit ini doang set segini, rata aja semuanya. Tapi nggak ada darah, nggak ada apa. Tapi mereka tuh kayak manusia gitu. Terus aku kan kaget ya gitu. Aku pertama kalinya dalam hidup aku pernah ngeliat yang kayak gitu. Akhirnya setelah aku ngeliat sana, aku tuh yang jalan aja biasa gitu, ngegoes sepeda aku gitu. Tapi di pikiran tuh masih kepikiran kayak, aduh, yang tadi apa ya? Apa aku salah lihat ya? Apa gimana ya gitu kan? Halu. Iya, Kenapa? bener. Aku tuh sempat mikir kayak gitu kan. Sudahlah, segala macam, duduk, nyampe ke tempat tua aku yang kerabatnya meninggal itu. Aku tuh gak cerita langsung karena aku gak berani kan. Posisinya baru pertama kali lihat kayak gitu ya, orang pasti kayak, Apalagi lagi berduka juga kan. iya gitu. Udah mah kita berduka, aku lihat itu kayak, Iya. Double kill tuh. bener. Terus ya udah, akhirnya aku pulang tuh udah seminggu kemudian lah gitu ya, di sana tuh tahlilannya selesai. Aku pulang ke mama aku bercerita lah, memberanikan diri gitu kayak, mah tau gak sih aku tuh waktu hari keempat tuh ngeliat ini segala macam. Ah masa sih, kan sore katanya gitu kan. Iya, aku bilang, aku ngeliat itu sumpah, aku wani sumpah. Nanti kalau misalkan aku lewat ke ambulan lagi, aku lihat ya, aku bilang kayak gitu. Iya, benar tuh sama aku karena deket kan sih jarak kliniknya. Kita ke sana lagi. Aku liatin tuh ambulan, kagak ada tuh yang kemarin kan. Tapi bener man, di situ aku inget banget kata aku teh posisinya gimana gitu kan. Ah, nggak ada katanya gitu. Ya udahlah, aku tuh kayaknya dari semenjak kejadian itu sampai aku lulus SMP, aku kalau lihat ambulan aku nggak berani. Setelah itu gitu, setelah si kejadian itu, yang pas hari H+1 setelah kejadian itu, aku kan ngeliatnya tuh karena untuk menunjukkan gitu kan. Tapi setelah itu kalau misalkan di jalan kayak tiba-tiba ada ambulan apa, aku lebih milih kayak gini aja weh. Aku nggak mau lihat lagi, gak tahu. Aku kayak udah deg-degan banget gitu kalau lihat trauma. Gitu trauma lihat ambulan tuh. Dan sebenarnya kalau misalkan dari cerita ini gitu yang bisa kita ambil, jangan bukan karena rasa takutnya kita yang harus berani buat berubah lagi atau segala macam, enggak, tapi lebih ke kalau misalkan kamu pergi sama seseorang atau siapapun, tolonglah ditungguin gitu, jangan tinggalin mereka sendirian. Azab guys. Iya gitu, dan aku tuh kayak aduh ya ampun, Ya Allah. kayaknya kalau kemarin itu nggak ditinggalin sama saudara aku nggak bakal ngeliat itu gitu, nggak bakalan kayak kepoting gitu, nggak akan kan gitu, kita lulus aja gitu berdua. Tapi ya dari cerita ini sebenarnya ada hikmahnya sih, hikmahnya karena akhirnya setelah aku SMA, aku udah memberanikan diri buat ngelihat ambulan lagi gitu. Karena posisinya waktu itu memang ada kejadian juga yang mengharuskan si ambulan datang ke sekolah gitu kan. Ya jujur agak takut, tapi ya udah aja gitu kan, nggak kenapa-napa juga. Cuma tetap aja yang namanya trauma pasti ada kan gitu. Tapi setelah dari situ aku mikir kayak, oh ternyata mereka itu ada gitu. Yang awalnya aku tuh nggak percaya. Jiwa aku memang takut gitu kan untuk ke mereka ini. Tapi setelah aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri bahwa mereka itu menampakkan diri, oh oke, ternyata yang selama ini aku takutin emang beneran ada, aku bilang kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita berdampingan juga sama mereka. Betul banget. Terus kayak ngelihat ambulan tuh sebenarnya meskipun kita nggak ngelihat kejadian itu pun,
tetap takut nggak sih? Iya. Karena kan ambulan tuh jadi kayak kendaraan Identik yang dengan- krusial yang Iya, benar-benar betul. sering dipakai Betul. dengan segala macamnya gitu. Kejadian yang ada kan, ibarat kata Kayak satu- saksi bisu lah ya, gitu satu orang di situ 1 detik lagi mau ke meninggal aja mereka Nah, di situ iya, gitu, di dan situ. itu yang bikin aku takut Iya, awalnya gitu. Malah bener-bener. ketemu ya udah sih. Ya udah sih. Hikmahnya aja itu biar kita tidak terlalu apa ya namanya, kayak semena-mena dan Hidup di dunia itu nggak sendirian loh. ya betul. Jadi meskipun kita takut, tapi kita juga harus percaya gitu. Iya betul. Dalam 2 sisi itu. Gitu sih kalau dari aku. Tapi jadi ini sih kalau misalkan aku jadi supir ambulan gitu ya, tapi aku tuh jadi takut gitu loh, lebih ke ternyata aku teh sepenting itu loh untuk orang. Oh, Ya, iya. jadi perannya ya bukan lagi Mm-mm. bukan lagi melawan rasa takut untuk ke mereka yang di dunia lain, tapi lebih ke merasa ini nyawa Mempertaruhkan orang nyawa. taruhannya di aku gitu. Iya. Kalau misalkan gitu jadi supir gitu kan kayak gitu. Iya. Mereka kejar-kejaran banget ya gitu. Asli, mereka tuh pahlawan tapi nggak ada Iya. predikat pahlawan gitu. Iya betul. Dia pernah ke mention gitu. Betul. sebenarnya. Padahal mereka pahlawan banget ya, orang-orang yang udah sakit tapi segala macam dibawa secepat kilat sama mereka, bahkan lampu merah aja mereka terobos gitu Iya. untuk menyelamatkan seseorang Betul. itu. Hmm. Keren banget sih. Iya. Tapi kalau misalkan lihat ambulans sih aku lebih ke takut Ketabrak nggak sih? lebih ke sirenenya sih yang bikin Anxiety gitu. Iya, tapi emang kan kalau misalkan ambulan yang di belakang kita kayak cepet-cepet banget apalagi kan, ada dari lampu klakson merah kan gitu. aku bingung mau kemana di lampu merah ya. Ya udah ikut ikutan aja. nerobos, takut juga kan. Iya. Kita kayak bertanggung jawab juga sama nyawa orang yang di dalam. Cuman ya kita juga mau gimana ya, nyawa kita juga taruhannya kalau kita. Kita bingung ya dua sisi, Iya, kita tapi- peduli nyawa orang tapi kita nggak peduli nyawa kita. Iya. Tapi itu tuh ada beda-beda kan suara-suaranya tuh. Iya. Kalau suara ini bawa yang Iya. meninggal gitu. Ya tentu kalau sirine tuh ya aku tahu ya, si sirine yang jaraknya lama kayak nih kayak gitu, itu tuh orangnya udah nggak ada. Jadi kadang-kadang cerita dari supir-supir ambulan tuh, mereka tuh bilang kalau misalkan perubahan dari si sirine awal yang cepat yang kayak wiu kayak gitu, tiba-tiba ke tinu, nah itu tuh udah kayak oke, Iya, sudah hopeless gitu, udah orangnya udah nggak ada nih di tengah jalan gitu. Dan saudara aku pun ada yang kayak gitu, dia meninggal di saat dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Sedih banget ya. Lagi mereka ngalaminnya kayak tiap hari gitu pasti Iya, ada gitu. iya. Kita aja yang cuma ngelihat sekali gitu, udah takut, apalagi mereka ya Iya, kayak hari-harinya bergelut dengan yang kayak gitu. betul gitu banget. Dan mungkin dia juga kenal pas lagi hidupnya mungkin ya, terus tiba-tiba Iya, apalagi kalau ngangkutnya tuh ya benar-benar orang yang didapat gitu loh, yang memang dia tahu gitu keseharian gimana, itu sakit banget sih kayaknya. Kalau aku jadi mereka nggak sanggup sih, Iya sih. mana bisa nganterin, udah kayaknya tuh jalan juga udah lemes. Iya, udah udahlah. Bisa. Gue jadi penasaran sama cerita asli gitu, kayak pengalaman dari supirnya sendiri gitu. Nanti kita undang lah kesini lah. Iya, kapan-kapan deh kita kalau ada Kita waktu. undang kesini. Oke, nanti kita based on experience ya, nanti Iya. bercerita gitu, bapak Kira-kira. supirnya gimana sih sebenarnya kiat-kiat menjadi supir ambulan gitu. Ya kan kita aja yang suka melihat POV-nya gitu ya. gitu, Iya, yang iya. sekali 2 kali aja kayak udah merinding gimana gitu, apalagi Iya. mereka dengan keadaan 24 jam siap kapanpun untuk ditelepon gitu. Iya, benar-benar. Tapi dia juga mempertaruhkan nyawanya dia juga Iya, nggak sih? iya bener. Kayak kalau nggak salah, aku pernah dengar berita ambulan tabrakan Ya ampun. ketika lagi membawa itu kan, Tiba-tiba lagi jajan. bawa pasien Iya, gawat iya. darurat, dia tuh tabrakan Oh, dia. iya. Makanya ya dia juga mempertaruhkan nyawanya dia sendiri ya. Keren Kan banget sih. ngebut banget. Ya ngebut banget, dan kadang-kadang orang tuh suka egois gini. Kayak ambulan tuh udah tahu jalannya tuh harus diprioritaskan, tapi kadang nggak mau minggir Menang lah. aja dia gini. Ya, atau bahkan ada orang yang ngikut dari belakang dan akhirnya jadi yang belakangnya yang celaka gitu, jadi nambah-nambahin kerjaan kan. Jadi buntutnya gitu ya kalau kata Iya. abang aku tuh kayak Aku gitu. pikir waktu dulu tuh yang jadi buntut ambulan tuh Keluarganya. ternyata bukan. Iya. Makanya emang sengaja pengen cepat gitu. Parah sih. Tidak dapat dicontoh ya teman-teman. Kayak gitu tidak dapat dicontoh karena Nggak membahayakan boleh diri ya, kita. nggak boleh, karena itu membahayakan juga. Terus jadi Betul. nanti nyawa kalian juga jadi tanggung jawab supir. Nanti kalau kalian yang ditanggung ambulan Nah, gimana? iya, nanti Gitu kan? supirnya nambah Lebih kerjaan ngeri. capek gitu ya, mungkin kayak gitu. Seru ya. Ceritanya seru banget ya, ternyata ada banyak cerita-cerita yang sebenarnya bisa diambil pelajarannya lah ya Iya. gitu.
Oke, jadi apa nih apa ya pelajaran yang bisa diambil, karena kan tiap cerita tuh pasti dapat pelajarannya ya. Iya, Gitu. betul. Kira-kira apa nih selain kita nggak boleh ngikutin ambulan, terus juga Nggak boleh ninggalin teman sendirian. Nggak boleh ninggalin teman betul. sendirian. Kalau misalkan lagi di jalan gitu kan, karena kan kita nggak tahu temen di belakang apakah celaka atau segala macam. Iya Nggak tahu. benar. Kita kalau perginya bareng berarti pulangnya juga harus bareng, Betul. ya kan. Pulang dua, suka ninggalin seminggu. tuh. Suka ninggalin. Aduh, ini kayaknya personal ya guys. Iya, agak personal ya, maaf ya. Oke, mungkin udah cukup ya mungkin hari ini podcast. Ya, seru-seru Ceritanya banget. seru-seru banget ya, kayak banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan semoga juga bisa dapat pelajarannya dari cerita kita semua buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan like ke akun kita, dan juga jangan lupa mungkin kalian mau ngirimin cerita-cerita horornya Boleh. ada ke email kita di katakami@gmail.com ya. Yes. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.